Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata wa la yanhazuhu illa sholata. Sesungguhnya salah seorang kalian apabila berwudu terus membaguskan wudunya. Nah ini kemarin atau semalam, usahakan kita kalau keluar rumah untuk ke masjid itu dalam kondisi kita punya wudu. Kenapa? Yang pertama, air yang ada di rumah itu kita pakai untuk ibadah. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan air itu akan senang kalau digunakan dan dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meminimalkanlah kalau bisa ya, menggunakan air dan sarana yang sifatnya wakaf. Ulangi lagi. Karena kalau di masjid itu sifatnya wakaf. Kalau kita berwudu di masjid nih, terus kita melebihkan, misalkan membasuh tangan harusnya 3 kali, kita 4 kali. Nabi bilang itu asha'a wa zolama. Kita bisa berbuat salah dan juga bisa berbuat zolim. Karena kita lebih tuh, kelebihan. Dan yang dipakai itu adalah airnya air wakaf. Itu bisa kayak seperti itu. Gimana kalau air masjid dipakai nyuci motor, kan, Cep? Nah, itu ya. Jadi minimalkanlah kita menggunakan air itu yang ada di masjid kalau kita rumah kita dekat. Ya kalau Abi mau ke Cibinong dulu kan lain ya. Nah, jadi dipersiapkan untuk orang-orang yang memang rumahnya jauh. Orang-orang yang tidak punya air di dekat masjid. Ini fasilitas itu diutamakan itu. Itu 2. Yang ketiga, kalau kita melakukan satu kegiatan dengan kita memiliki punya wudu, maka ada satu kegiatan misalkan tidak sah kalau tanpa wudu, maka wudunya itu akan menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau Allah memerintahkan sholat dan sholat itu fardu, tapi sholat tidak sah tanpa wudu, maka wudunya juga fardu. Wudunya fardu. Nah kalau kita ini berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat, maka kita sudah masuk dalam sholat. Sudah masuk dalam sholat. Intizarus sholat ba'da sholat itu sholat. Menunggu sholat, setelah sholat itu sholat. Nah maka kita itu sudah masuk sholat. Ya tentunya ya kalau kita sholat itu kan harus punya wudu. Maka itu juga sudah kita penuhi itu syaratnya itu wudu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau pelakuan itu tidak mensyaratkan wudu, seperti baca Quran, seperti kita misalkan ngaji, maka katanya kita akan mendapatkan 10 kali lipat. Jadi kalau ngaji dengan kita punya wudu, kalau kita duduk begini dalam keadaan punya wudu, maka kita akan mendapatkan kelipatan 10 kali. Kalau setiap kebaikannya 10, maka dengan wudu kita akan memperoleh 100 berarti. Karena namanya tad'if namanya. Misalkan lagi dalam hadis misalkan disebutkan kalau orang yang sholat pakai siwak, dia menggunakan siwak, 2 rakaat pakai siwak, dengan tanpa siwak itu kelipatannya 70 kali lebih hebat bersiwak. 70 itu kan kayak apa kelipatan-kelipatan kayak begitu.
Malah kalau misalkan kita melakukan satu pekerjaan yang mubah, yang bukan ibadah, itu bisa jadi ibadah kalau kita punya wudu. Makan misal, bukan kita kan tidak ibadah lah, tapi kita punya wudu maka bisa jadi ibadah. Apalagi dengan adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan jadi ibadah. Kalau ada aturan daripada Rasul yang bukan ibadah, itu justru jadi ibadah. Ulangi lagi, itu jadi ibadah. Contoh misalkan, tadi makan, ada nggak doa makan? Ada. Doa belum makan ada. Doa setelah makan ada. Aturan makan ada. Pakai tangan kanan misalkan. Itu ada. Maka itu makan kalau mengikuti aturan Rasul jadi ibadah. Minum juga sama. Tidur bukan ibadah, tapi tentu bisa jadi ibadah. Ada nggak doa sebelum tidur? Ada doa setelah tidur? Ada. Ada aturan tidur? Ada. Ikuti itu ibadah. Jadi ibadah. Malah kalau kita tidur dalam keadaan punya wudu, apa kata Nabi? Maka wa in mutta alal fitrah. Kalaupun kita meninggalnya itu dalam keadaan kita suci. Malah ada yang menyatakan kalau kita meninggal dalam keadaan punya wudu, malaikat Jibril yang akan menyolatkannya. Oh ini luar biasa itu ya. Dawam wudu itu luar biasa. Nah kemudian jangankan itu, bapak-bapak, masuk WC ada aturannya enggak? Ada aturannya. Keluar WC ada aturannya. Itu kalau kita ikuti berarti masuk WC ibadah. Keluar WC ibadah. Ya Allah. Ke pasar, belanja ke pasar. Ibu-ibu belanja ke pasar. Kata Nabi, siapa yang masuk pasar kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ia akan dicatat 1.000.000 alfi hasanat, 1.000.000 kebaikan. Makanya kalau ada sahabat zaman dulu itu ngajak istrinya pergi ke pasar terus tidak belanja, tujuannya hanya untuk ngamal itu. Istri kita bisa marah itu kalau diajak begitu, hanya untuk ngamalkan itu doang ke pasar. Jadi amalan itu begitu. Kalau ada aturannya, ada ketentuannya, masya Allah luar biasa. Kerja, kita kerja tuh, itu kalau niatnya udah bagus sudah ibadah. Tapi kalau kita misalkan kerjanya dalam keadaan punya wudu, terus kerjanya kita ini adalah memang nunggu sholat, itu ada istilah kerjanya nunggu sholat. Kemana? Ke kantor. Untuk apa? Nunggu sholat. Ya Allah. Itu nunggu sholat itu ribat namanya. Perjuangan itu. Sholat. Maka luar biasa itu lagi. Jadi yang semualah umat Islam, semua, ulangi lagi, semuanya amalan. Jangankan yang ibadah, yang bukan ibadah aja itu kalau mengikuti aturan Rasul jadi ibadah. Jadi ibadah. Apa saja. Ya kalau keluar WC-nya jadi ibadah. Yang nggak ada ibadah itu apa ya? Yang nggak ada itu mah. Ngerokok yang nggak ada aturan mah. Ada nggak Pak Edo yang apa doa untuk ngerokok? Ada? Ya ada ya. Setelah ngerokok? Nggak ada. Atau aturan merokok ada nggak? Sunahnya? Tidak. Ya. Ini. Jangan kesinggung ini, jangan kesinggung. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah. Jadi ulangi lagi, kita usahakan punya wudu. Dari rumah kita punya wudu. Langkahnya kita akan dicatat katanya gini. Salah seorang di antara kamu berwudu kemudian dia baguskan wudunya. Kemudian dia datang ke masjid tidak ada tujuan kecuali sholat. Tidak digerakkan, tidak dimotivasi, tidak ada niat, tidak ada azam kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rupiyalahu biha darajat. Maka tidaklah ia melangkah kecuali langkahnya itu menjadi pengangkat derajat
wa hutta biha anhu khati'ah, kecuali langkahnya itu akan menjadi penghapus daripada kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid.